Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina ta'alluma syara'il Islam wa ma'rifata sahihil muamalati wa fasidiha litafriqi bainal halali wal haram. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المان بالنعم الجسام وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء وأجل الأصفياء والمفضل على كل الأنام. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وكرم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات rahimakumullah. Puja dan puji kehadirat Allah, di mana kita dikumpulkan kembali dalam rangka meneruskan akan pengajian rutin yang kita cintai di Masjid Agung Jami' Malang ini. Maka merupakan kewajiban bagi kita untuk mensyukuri akan dipilihnya kita menjadi bagian dari ahlu majlisil ilm semacam ini. Merupakan keharusan untuk kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah, di mana kita dijadikan bagian dari ahlu raudhah min riyadil jannah semacam ini, yang mana dalam hal ini bagaimanapun kita sibuk, bagaimanapun kita diliputi oleh berbagai kesibukan, kita tetap harus menyisihkan waktu barang setengah jam di majelis semacam ini, guna kita mampu menyelami akan hukum-hukum yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan kita untuk dihidupkan di dunia ini, yang mana tujuannya agar kita mengenal akan Sang Khalik, agar kita mengetahui akan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, sehingga Sayyidina Abdullah bin Abbas dan Abul Aliyah menafsirkan akan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia terkecuali hanya liya'budun. Al-Imam Ibn Abbas dan Abdul Aliyah dan sebagian daripada penafsir Al-Quran Al-Azim lainnya mengatakan illa liya'budun ay illa liya'lamun, agar mereka itu mengenal akan aku, agar mereka itu mengetahui bahwa aku adalah Sang Khalik. Nah, berhubung yang namanya pengakuan akan kenal dan tidaknya si hamba pada Allah tidak cukup dengan gembar-gembor saja, hal itu tidak berlaku pada Allah, harus ada amalan nyata. Maka Allah sengaja menjadikan kehidupan dunia sebagai satu-satunya lahan lil akhirah. Lahan untuk apa? Untuk kita memperbanyak akan ibadah. Berhubung hal ini merupakan gambaran akan benar-benar kita menyembah Allah, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka ketentuan atau syarat rukun daripada sahnya ibadah-ibadah kita bukan ditentukan oleh kita, tidak, tapi
ditentukan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, untuk menjadikan ibadah kita benar-benar mengenai sasaran diterima oleh Allah, itu tidak ada jalan lain terkecuali kita harus menyisihkan waktu semacam ini guna mengetahui, mendalami akan syarat rukun daripada sahnya ibadah kita. Ini yang menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh karenanya. Syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah merupakan syarat rukun dasaran daripada diterimanya akan ibadah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk membawa akan syariat, yang mana syariat tersebut hakikatnya adalah warisan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guna diwariskan kepada kita. Ini yang diingatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Manakala beliau melihat banyak daripada manusia sepeninggal Ar-Rasul mengarah pada hubbud dunya, sibuk dengan pekerjaannya, sehingga jarang mereka mau menyisihkan waktunya untuk berada di majelis-majelis ta'lim, yang mana hal tersebut hakikatnya adalah warisan-warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam riwayat Muslim, Sayyidina Abu Hurairah suatu saat datang ke pasar di dekat Masjid Nabawi, di pasar Al-Madinatul Munawwarah. Kemudian beliau berteriak dengan sekeras-kerasnya, "Ya ahlas suq, ma a'jazakum." Wahai penghuni pasar, wahai orang-orang pasar, wahai orang-orang yang bekerja di pasar, wahai orang-orang yang mencari dunia dan dunia, alangkah lemahnya kalian, alangkah hinanya kalian. Fa inna mirathar Rasul sallallahu alaihi wasallam yuqsamu fil masjid. Falimada la ta'tuna ilaihi wa ta'khuduna qismakum minhu. Ketahuilah, warisan-warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang ini lagi dibagi-bagi di masjid. Kenapa kalian tidak menghiraukannya? Kenapa kalian tidak mendatanginya guna mengambil bagian kalian, hak kalian daripada warisan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian mereka pada berdatangan ke Al-Masjid An-Nabawi. Begitu memasuki Al-Masjid An-Nabawi, justru yang dilihat kelompok-kelompok. Ada kelompok-kelompok orang yang sholat, ada kelompok-kelompok yang mengaji Al-Quran, ada kelompok zikir, dan ada pula kelompok sedang mempelajari akan hukum halal dan haram. Kemudian mereka tidak mendapati akan apa yang disebutkan oleh Sayyidina Abu Hurairah tadi. Menurut mereka warisan tadi yaitu gendelan uang dolar atau emas atau perhiasan. Otomatis mereka kembali ke pasar seraya mendatangi Sayyidina Abu Hurairah dan mengatakan, bagaimana Anda mengatakan bahwasanya warisan Rasulullah dibagi-bagi di masjid? Perlu kita ketahui daripada keistimewaan Ar-Rasul, ya, karena misi mereka adalah dakwah, sibuk, maka beliau para nabi itu tidak mewariskan apa-apa pada anak cucunya, tidak mewariskan harta. Makanya Rasul menandaskan dalam hal ini, nahnu ma'syarul anbiya la nuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilm, wa innama warrathul ilm, faman akhadha bihi faqad akhadha bil hadil wafir. Kami para nabi-nabi tidak mewariskan, kalau kami meninggal ya tidak mewariskan harta, dinar, dirham, tidak, tapi kami mewariskan akan ilmu. Maka siapa yang mengambil daripada ilmu, maka berarti dia mendapatkan warisan kami. Dan beruntung mereka-mereka yang
berusaha mendapatkan akan warisan yang terbanyak daripada para al-anbiya. Nah, di situ mereka mencela Abu Hurairah dan mengatakan, bagaimana Anda mengatakan demikian? Tidak ada warisan yang dibagi di Al-Masjid Nabawi. Abu Hurairah bertanya kembali, mata jidu Nabi, apa yang kalian dapat di masjid? Mereka mengatakan, najidu fihi qauman yaqra'una al-Qur'an wa qauman yadhkuruna Allah wa qauman yusallun wa qauman yatadzakaruna fil halal wal haram. Apa kata Sayyidina Abu Hurairah? Zalika mirasu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah wahai umat Nabi Muhammad, ya, yang namanya mengaji, membaca zikir, wirid, mempelajari akan hukum-hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya adalah warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena seperti yang disebutkan tadi, dengan adanya kita mendalami akan hukum-hukum syariat, dengan adanya kita mempelajari akan syarat rukun daripada ibadah-ibadah kita yang diwajibkan untuk kita lakukan di dunia, ya, itu yang namanya syarat rukun itu merupakan hal yang vital. Kalau orang itu walaupun disenangkan untuk beribadah, tapi tidak mau mempelajari akan syarat rukun daripada sanya ibadah tadi, sia-sia ibadahnya. Walaupun sebanyak apapun daripada ibadahnya, ya, dia lakukan, tapi dia tidak disenangkan untuk mempelajari akan furudus wudu, syurutu sihhatis shalah, mubtilatu tayammum, mubtilatu al-asyam, ya, arkanul hajj dan lain-lainnya. Dia hanya disenangkan untuk untuk beribadah, tapi tidak mau mempelajari akan hal-hal yang bertalian dengan ibadahnya. Ketahuilah orang demikian ini ada gambaran orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang namanya beribadah kepada Allah, ya, terkabulnya tuqbalul ibadah bukan bita'anni wala tamanni, bukan dengan perkiraan kita atau bukan dengan husnudzon. Nah, ini suatu suatu hal yang diplesetkan kalau seseorang dalam ibadahnya mengatakan saya yang penting husnudzon, pasti ibadah saya diterima. Ini adalah orang yang disesatkan oleh iblis. Allah yang memerintahkan kita untuk beribadah, menyembahnya. Allah pula yang menentukan akan syarat diterimanya ibadah kita. Tidak bisa ibadah itu dipolitiki. Allah Arhamur Rahimin, pasti diterima. Ini tidak berlaku pada Allah. Malahan orang demikian dosanya double. Dosanya double. Selain ibadahnya tadi tidak diterima, justru dia mengikuti akan nafsunya. Berarti dengan demikian dia lebih mengutamakan keinginan nafsunya. Orang demikian ini berarti menuhankan akan nafsunya, mengikuti akan bisikan daripada syaitan. Orang demikian ini hakikatnya musyrik, syirkan khafiyan. Musyrik, ya, syirik. Kenapa? Karena ada di samping Allah SWT dia yang dia takuti, yang dia ikuti, malah lebih mengutamakan akan bisikannya perintahnya daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, dalam masalah ibadah tidak ada pintu untuk bisa diterima ibadah kita kecuali hanya satu pintu, yaitu at-ta'allum, menyisihkan waktu barang sejenak di majelis-majelis semacam ini. Hanya ini, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab, karena begitu vitalnya ilmu untuk mendasari akan ibadah kita agar diterima, itu membuat tim daripada ulama. Untuk apa? Untuk datang ke pasar, menanyakan pada orang yang jual beli di pasar, menanyakan akan syarat rukun daripada jual beli.
menanyakan akan arkanul ba', ya, rukun-rukun al-ba', apa saja yang boleh dijual daripada barang apa yang dihukumi riba. Kalau mereka tidak mengetahuinya, dibeslah, ditutup. Ini menunjukkan betapa ibadah tersebut mendapatkan akan jaminan kabul itu hanya menurut ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu. Kalau tidak bisa menjawab, tidak mengetahui syarat rukun daripada al-ba', dilarang untuk berjual beli. Ini menunjukkan betapa dalam berbagai macamnya ibadah itu harus dasarnya ilmu. Kalau tidak ada dasaran ilmu, ya selain sia-sia akan apa yang dia lakukan, juga dalam hal ini kana minal khasirin, orang demikian ini adalah orang yang merugi. Seperti disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, al-ilmu bila amal junun. Ilmu bila dicari, kejar sehingga dia betul-betul belajar, menghafal ini, menghafal itu, tapi hanya untuk bangga-banggaan, hanya diseminarkan, bukan diamalkan, hanya diilmiahkan saja. Ini junun, suatu kegilaan. Kenapa? Jelas dengan dia menghabiskan uang ratusan juta, ya, untuk mendapat titel, dengan menghabiskan umurnya puluhan tahun, kemudian tidak diamalkan, sia-sia. Ini tidak ada hubungannya dengan perjalanannya menuju akhirat. Titel ijazah tidak ada artinya, disuek-suek oleh malaikat. Kan orang diberi akal, ya. Nah, dalam hal ini kalau dia mau mempergunakan akalnya, umur habis hanya untuk mendapatkan akan syahadah, akan titel, uang ratusan juta, kemudian begitu saja, kan suatu kegilaan. Karena umur di dunia ini sangat vital untuk keberhasilan kita dalam melakukan kehidupan ilal akhir. Wal amal bila ilm la yakun, dan begitu pula kebalikannya, mengamalkan akan suatu amalan, menjalankan ibadah sebanyak apapun, tapi tanpa didasari oleh ilmunya, la yakun, tidak dianggap amalan, tidak dihukumi ibadah, setetes pun tidak menghasilkan akan pahala. Ini yang disebutkan oleh beliau dalam manual lain, lau anna abdan abadallah ibadata malaikatis samawati wal ard bi ghairi ilmin kana minal khasirin. Kalau seandainya ada si hamba disenangkan untuk beribadah sehingga dimampukan untuk beribadah sebanyak ibadahnya person daripada malaikat langit dan bumi, itu bila ibadahnya tadi tidak didasari oleh ilmunya, oleh syarat rukunnya, bukannya ia menjadikan akan malaikat pada sibuk menulis pahalanya, sama sekali tidak dianggap amalan. Betapa ruginya orang demikian. Nah, sekali lagi, mari dengan adanya kita berkumpul di majelis ta'lim di Masjid Jami' Malang ini, mari kita semakin meningkatkan akan himmah kita. Mari kita memantapkan akan semangat kita untuk mendalami akan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita diciptakan di dunia ini demi untuk memantapkan akan ibadah kita. Nah, di sini tidak ada jalan lain, walaupun kita sesibuk apapun harus menyisihkan waktu barang setengah jam untuk menjadi
ahli majelis yang menjadikan kita melek terhadap syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan amalan kita sekecil apapun pasti dan pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada jalan lain kecuali sekali lagi al-ilm, tsumma al-ilm. Lebih-lebih bagi yang di atas 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, ini mestinya harus berada di saf pertama, harus berada di bagian depan, harus menyiapkan akan catatan. Kenapa? Karena mereka ini lebih cepat dipanggil oleh malaikat, yang mana nanti yang diandalkan adalah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan malah yang tua malah yang di belakang. Keliru. Justru yang tua ini harus yang lebih memantapkan akan kesempatan yang sangat singkat ini, karena sebentar lagi pasti akan out dari dunia. Di mana? Tidak ada yang membantunya, malahan suatu kedunguan kalau di zaman sekarang orang tua ya mengandalkan doanya anak. Zaman semacam ini, anak yang jauh dari tuntunan syariat, bisakah diandalkan untuk ingat pada orang tuanya? Ini suatu kedunguan, kesia-siaan. Hati-hati. Sekali lagi, yang lebih tua itu harus lebih sadar, harus lebih menghargakan akan satu detik itu sama dengan 10 tahun, 20 tahun ketimbang yang masih muda. Ini yang diingatkan oleh Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bila kita sudah mencapai umur di atas 40 tahun, harus wajib menghargakan satu detik itu sama dengan 10 tahun, malah 40 tahun sebelum mencapai umur 40 tahun. Karena tidak bisa ditukar, tidak bisa diundurkan akan kesempatan daripada hidup ini. Sampai sekarang tidak ada obat untuk supaya orang itu banyak umur, dan tidak bakalan ada. Ini idza ja'ahum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada yang bisa dibanggakan atau dijadikan pegangan kelak di hadapan Allah kecuali hanya beberapa saat yang kita habiskan di majelis semacam ini. Ini yang harus kita sadarkan diri kita agar amalan-amalan kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita selalu digolongkan pada golongan ahlil al-amal as-salihah bi al-ulum wal ma'rifah. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat al mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Pelajaran kita pada kali ini bertalian dengan hukmul istikhlaf fil jumu'ah. Jadi pembahasan kita berada di akhir daripada pembahasan babul jumu'ah. Disebutkan oleh al-muallif, wa idza ahdatsal imamu fil jumu'ati wa idza ahdatsal imamu fil jumu'ati yajibu an yastakhlifa huwa au ahadun al-ma'mumina in batalat salatuhu fir raqatil ula liyudriku al-jumu'ah wa nadban in batalat fi tsaniyati liyutimmuha jama'atan. Jadi seperti pelajaran-pelajaran yang telah lewat, ada pembahasan atau ada bab yang disebut babul istikhlaf, bab yang menerangkan betapa di saat jamaah tadi melakukan sholat ya, dalam hal ini al-istikhlaf seperti yang sudah kita terangkan pada pelajaran-pelajaran yang telah lewat dahulu. Al-istikhlaf yaitu apa? Bila si imam batal, itu bukan berarti sholat jamaah tadi menjadi batal semuanya, tidak. Karena yang namanya sholat itu merupakan pilar daripada agama, maka
tidak boleh kita main-main dengan sholat, alias tidak boleh mudah membatalkannya. Bahkan itu tadi, walaupun imamnya batal, ya, dalam hal ini jamaahnya tidak batal. Oleh karena demikian dianjurkan atau dibuat solusi, yaitu yang namanya al-istikhlaf, daripada apa? Khallafa yukhallifu, meninggalkan, menyisahkan, menggantikan. Istikhlaf tolabul al-khilafah. Si imam meminta kepada salah satu daripada jamaah yang lagi sholat tadi untuk apa? Maju ke depan. Jadi kalau waktu si imam tadi dalam keadaan apa? Waktu i'tidal kentut contohnya, itu si imam mengisyaratkan pada si makmum contohnya yang di belakangnya, ya, untuk maju jadi imam, otomatis itu. Cuma nanti ada perbedaan antara al-istikhlaf di dalam sholatul jumu'ah dan al-istikhlaf di dalam sholatul jamaah. Dalam hal ini pembahasan tentang al-istikhlaf di dalam sholatul al-jamaah sudah kita terangkan pada berapa waktu yang sudah lewat, ya. Sekarang pembahasan kita khusus al-istikhlaf fil jumu'ah. Bila si imam batal, maka dalam hal ini imam memerintahkan untuk si salah satu makmum untuk maju menjadi imam. Dalam hal ini kalau batalnya imam tadi itu di rakaat pertama, ini wajib imam memerintahkan akan apa? Salah satu daripada makmum untuk maju. Ya. Nah, kalau batalnya imam tadi itu di rakaat kedua, sunnah bagi imam untuk memerintahkan akan al-istikhlaf, untuk memerintahkan si salah satu makmum untuk maju ke depan. Ya, dalam hal ini makmum mana saja, baik makmum di shaf kedua atau ketiga, ya, tapi dianjurkan karena jamaah ini merupakan misi yang berat, ya, hendaknya seyugianya makmum yang berdiri di belakang imam itu makmum yang alim, yang mengetahui akan syarat rukun daripada al-jamaah itu. Liyalini ulun nuha minkum. Nabi mengatakan apa? Hendaknya yang berada di belakangku itu orang yang paling alim di antara kalian. Untuk apa? Untuk mengkanter hal-hal semacam ini. Itu. Walaupun nanti seperti pada pelajaran yang telah lewat dalam istikhlaf dalam berjamaah, juga dalam istikhlaf dalam berjamaatul jumu'ah itu boleh makmum yang dianukan tadi itu makmum sebelah kanan, sebelah kiri atau shaf kedua, ketiga. Malahan menurut sebagian pendapat bila si imam tadi batal, kemudian dalam hal ini ada makmum yang cepat tanggap, itu maju, ya, menurut sebagian daripada ulama hukumnya boleh. Tapi al-mu'tamad karena berjamaah, imam tadi sebagai pimpinannya justru hendaknya mandat tadi dari imam yang memerintahkannya. Kenapa wajib bagi imam untuk al-istikhlaf bila batalnya dia pada rakaat pertama? Dalam hal ini seperti yang sudah diterangkan bahwasanya berjamaah dalam sholatul jumu'ah itu, ya, wajibnya di rakaat pertama. Di rakaat kedua hukumnya sunnah. Sehingga dengan demikian kalau orang melakukan sholat berjamaah di dalam jumatan, ya, pada rakaat kedua terus mereka sendiri-sendiri, ya, mufaraqah, tidak ada masalah. Kenapa? Karena sholatul jumat itu hukumnya fardu ain. Berjamaah dalam sholatul jumat hukumnya fardu ain, tapi khusus di rakaat pertama. Di sini makanya kalau batalnya imam di rakaat pertama, wajib dia istikhlaf, ya. Ingat arti istikhlaf, ya, tadi wajib dia istikhlaf. Kenapa? Karena apa? Dalam hal ini untuk meneruskan akan berjamaahnya tadi itu.
Maka apa? Hukumnya istikhlaf bagi dalam kondisi demikian itu wajib. Lain dengan kalau batalnya imam di rakaat kedua. Nah, ini istikhlaf tadi hukumnya sunnah. Kenapa? Karena berjamaah khusus dalam sholatul Jumu'ah, sekali lagi pada rakaat kedua itu hukumnya tidak wajib. Ya. Dan dalam hal ini istikhlaf bisa terjadi bergantian 2 imam, 3 imam, 4 imam bisa saja. Seperti yang sudah kita terangkan pada pelajaran yang telah lewat. Jadi kalau si imam tadi itu dalam sholat sudah diterangkan dalam sholatul jamaah, kalau batal kemudian istikhlaf pada makmum, ya, kemudian makmum tadi maju menjadi imam. Nah, imam yang pertama kan batal, jadi tidak sholat, keluar, paham? Nah, atau ini berhenti, ya, karena tidak ada jalan untuk berwudu seandainya, ya, untuk ini ngikuti dari belakang, ya, dia di tempat tadi. Yang penting si imam tadi kalau batal ya sudah, jadi ganti al khalifah, yaitu yang dituju tadi. Kalau dituju tadi pada rakaat kedua dalam sholat dhuhur contohnya berjamaah, ya, batal, nah, dia cepat-cepat yastakhlif, menunjuk yang ketiga. Yang ketiga nanti jadi imam. Pada rakaat ketiga justru kentut si imam yang keberapa nih? Ketiga tadi. Yastakhlif terus bisa itu. Ini daripada betapa sholat itu merupakan dasaran iman, dasaran agama. Nah, makanya kalau ibadah-ibadah yang lain bila orang itu tidak mampu tapi masih urip, ya, itu ada ada korting, ya. Nah, tapi kalau yang namanya sholat ini tidak ada korting, sakit kayak apapun, ya, selagi jiwa di kandung badan, haram meninggalkan sholat. Maka dibuat akan cara-cara orang sholat, ya, waktu sakit, malah sakit keras, itu nanti atau sudah diterangkan, ya, kalau dia itu mampu sholat berdiri, tidak mampu sholat duduk, tidak mampu sholat sholat miring ke arah kiblat, tidak mampu, ya, melumah, ya, tidak mampu melumah, ya, menjalankan rukun, rukuk dan sujud tadi itu dengan menggerakkan kepalanya, ya, itu. Jadi kakinya menghadap kakinya lebih dekat ke kiblat dan kepalanya yang agak jauh. Jadi kakinya di barat, kepalanya di timur. Rukuk tidak hanya menggerakkan kepala. Kalau tidak mampu setruk, ya, jalankan dengan dengan hatinya. Kalaupun dia itu tenggelam, tetap wajib sholat. Tidak ada tawaran, ya. Sholat bisa ditawar atau sholat bisa digantikan. Nah, ini hanya anuan saja, hilah dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau bapaknya mati, ya, yang waktu hidup tidak pernah sholat, karena anaknya ini kepala bank, maka bapaknya mati, orang dipanggil suruh sholat, tidak ada hubungannya. Nah, ini melecehkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma hdina fiman hadaitu, afina fiman afait, tawallana fiman tawallait, barik lana fima atait, wa qina syarra ma qadait. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.